Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali saya ingin bahas tentang topik yang berjudul perhatian pria kepada wanita. Nah, tujuan saya buat konten ini membahas ini adalah agar wanita banyak terbantu untuk mengetahui bagaimana sih seorang pria itu gitu kan? Karena kan mereka pengen tahu nih sisi seorang pria itu bagaimana. Nah, kita sebagai seorang pria itu hendaknya bantu mereka agar mereka itu tidak salah pilih, agar mereka itu tidak salah paham, dan mereka itu tidak sembarangan dalam menjudge kita, ya kan? Nah, jadi ini poinnya adalah agar mereka mendapatkan pasangan yang tepat, sesuai, dan pasangan yang baik, agar mereka tuh tidak gampang dipermainkan guys, wanita ini. Maka kita sebagai pria itu harus sharing, ya. Kita sebagai pria yang dia kita anggap kita baik lah ya. Jadi pria-pria baik di luar sana harus lebih banyak sharing gitu kan. Saya nggak merasa diri saya baik, tapi saya usahakan lah, dalam artian bagaimana kalau kita sebagai pria baik itu membantu wanita untuk lebih mudah memahami kita sebagai seorang pria. Nah, ini dalam poin adalah bagaimana perhatian pria kepada seorang wanita. Nah, jadi gini guys, perhatian pria kepada seorang wanita, ya tentu juga sebaliknya. Nah, itu adalah ada dua. Jadi perhatian yang tidak nampak dan perhatian yang nampak. Nah, perhatian yang ditunjukkan dengan tidak, yang ketahuan atau tidak ketahuan. Jadi gini maksudnya. Jadi kalau saya ingat dulu ya, ketika saya suka pada seorang wanita dulu waktu saya masih sekolah, itu kan orang katakan itu cinta monyet. Nah, itu kalau saya suka sama seorang wanita, ya saya akan memberikan perhatian dalam hal perhatian yang tidak langsung, tidak direct. Dalam artian saya tidak misalnya kayak telepon dia mengatakan bahwa kamu sudah makan, biasa kan gitu kan laki-laki kan, mengatakan bahwa menanyakan kamu sudah makan, apa kabar, gimana sekolahnya, lalu pokoknya kita berusaha agar memberikan perhatian ya semacam itulah, atau kita mendengarkan dia curhat gitu kan. Nah, itu adalah perhatian yang nampak, perhatian yang langsung direct. Ada perhatian lain guys, yaitu saya dulu itu ya, ketika suka seorang wanita itu, saya itu selalu memperhatikan dia diam-diam, karena saya suka melihatnya, suka saja gitu dengan kecantikannya, dengan dengan kecantikannya lah, dengan sikapnya gitu kan. Jadi saya suka merhatikan diam-diam. Bahkan saking konyolnya ya, dulu itu saya suka bersembunyi di balik di balik kayak tanaman lah gitu guys. Jadi waktu itu kan ngaji bareng. Jadi waktu itu kami itu kan ngaji bareng. Nah, pulang ngaji itu saya tahu rute dia lewat pulang ngaji itu kan. Nah, ini agak freaky ya, agak konyol gitu. Tapi ini harus saya sampaikan, karena laki-laki itu ada yang begitu guys. Saya nggak tahu laki-laki lain gitu juga ada ya, ada apa tidak gitu kan. Nah, jadi saya tuh hanya untuk agar dapat memperhatikan dia, karena pas ngaji itu juga saya perhatikan dia. Jadi ketika saya ngaji itu kan, atau belajar bareng ya, bersama satu kelas, ada ustadznya gitu kan. Nah, itu saya sering cuci pandang guys, sering cuci pandang gitu kan. Nah, nggak puas di pas pengajian, pas belajar itu ya, saya sengaja menunggu dia sembunyi di balik tanaman yang itu tentunya sudah malam hari. Jadi nggak terlalu kelihatan. Ya, kalau siang kan atau sore kan kelihatan. Jadi agak malam lah, jam 8 gitu kan. Jadi saya sembunyi di balik itu hanya untuk bisa melihat dia guys, dari dekat gitu kan. Jadi saya udah senang tuh ketika melihat dia lewat, saya lihat udah senang. Nah, gitu guys. Nah, sisi lain juga gini, yang menariknya itu adalah ketika misalnya kayak saya tuh ada keperluan untuk bisa melewati rumahnya. Jadi waktu itu saya kebetulan suka sama seorang cewek yang rumahan. Nah, saya tahu dia ini memang nggak suka kemana-mana guys. Dia tuh memang suka pulang sekolah tuh dia di rumah aja gitu, nggak kemana-mana kan. Nah, itu saya pernah sekali nggak sengaja melihat dia tuh di rumah itu kan. Dia rumahnya kan
Jadi kebetulan itu ada asrama polisi ya. Jadi saya dulu tinggal di asrama polisi gitu kan. Dia juga tinggal di asrama polisi. Jadi dia tinggal sama pamannya seorang polisi. Kalau papa saya kan polisi. Jadi saya tuh pulang sekolah itu ya atau malam itu lewat ke depan rumah itu kan, depan rumahnya tuh guys ada apa ya, semacam ya kayak apa, gorden gitu ya, gorden, karena rumahnya kecil jadi gorden yang menutupi depan rumahnya, tapi itu gorden tidak pernah ditutup. Dalam artian kan gordennya itu hanya ditutup itu kalau udah jam tengah malam mau tidur lah guys, jam-jam mungkin jam berapa ya, saya pernah lewat itu jam 12 malam ya, itu tutup guys gordennya. Tapi kalau jam di bawah itu masih buka. Jadi waktu itu saya nggak sengaja, saya kan apa ya, saya dulu tuh pernah pernah apa membantu orang tua untuk mengantarkan nasi tahanan. Jadi di dekat situ tuh ada polsek ya, apa, jadi apa, mama saya itu dia membuat nasi tahanan. Jadi memang apa, saya tuh bertugas mengantarkan nasi tahanan itu ke polsek itu. Jadi saya melewati rumah dia, itu saya nggak sengaja melihat adegan di mana dia sedang apa ya, saya nggak betul, bahkan saya masih ingat namanya guys, yaitu Rini ya kan. Jadi kalau Rini nonton video ini kan, nah ini apa, agak absurd gitu. Jadi waktu itu saya melihat adegan yang ya, saya untuk melihatnya saya cukup senang ya. Saya tuh waktu itu dia membuat susu. Jadi saya suka guys, saya suka cewek itu yang belajar. Jadi waktu itu saya suka cewek itu yang rajin, yang suka di rumah, nggak suka kemana-mana. Ibaratnya cewek baik lah gitu kan. Jadi cewek baik di mata saya itu di dulu sampai sekarang tuh sama. Dia tuh suka di rumah, nggak suka kemana-mana. Karena kalau dia kemana-mana kan berarti kan dia rentan ketemu pria yang kita nggak tahu aktivitasnya apa. Rentan lah berdua dengan pria lah gitu. Kalau di rumah kan nggak mungkin. Di rumah tuh kan dia dalam pengawasan pamannya gitu kan. Nah, tantenya. Jadi di rumah itu saya lihat dia tuh adegannya dia membuat susu karena dia ada kamar tapi meja belajarnya itu di ruang tamu guys. Jadi lurusan dari jendela. Jadi dari depan itu kalau kita lewat, dia tuh langsung mengarah kepada meja belajarnya. Nah, tapi dia menghadap ke dia membelakangi kita. Kalau dia duduk belajar itu, dia membelakangi kita. Ya kan, dia menghadap ke dalam gitu kan. Nah, itu saya melihat dia membuat apa namanya? Saya sengaja sempat berhenti sebentar gitu kan di depan itu. Sampai lewat itu saya berhenti. Jadi tapi cepat gerakan itu guys, atau masih cepat. Jadi dia tuh dia ngambil susu yang udah dibuatnya kan di belakang, lalu dia minum gitu kan, lalu dia belajar. Nah itu ketika menyaksikan itu saya sudah senang sekali. Nah itulah namanya bentuk perhatian laki-laki. Jadi nggak mesti harus diucapkan, tapi dia memperhatikan diam-diam ya. Dan itu bagi kita udah cukup membuat kita senang. Bisa melihat aja udah senang kita melihat aktivitasnya gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu kan wanita nggak tahu yang kayak gitu-gitu kan. Atau misalnya kayak sekarang misalnya. Nah itu saya suka tuh apa, setiap pasangan saya membuat update status itu saya langsung pengen lihat guys gitu. Pokoknya begitu dia update status tuh saya pengen lihat apa sih dia lagi apa sih isi hatinya gitu kan. Nah makanya ketika pasangan saya tuh update status, nah saya tuh pengen tahu apa sih status dia sekarang gitu kan. Nah itu adalah bentuk-bentuk perhatian yang tidak terlihat. Nah wanita kan belum tentu semuanya tahu dengan hal itu gitu kan. Kalau mungkin update status tuh tahu lah dia. Kan dia nih siapa yang kalau di WA tuh kan dia bisa lihat nih siapa yang baca statusnya. Nah jadi itu adalah kunci di mana kalau wanita tuh mau tahu, pria tuh nggak semuanya perhatian tuh harus nelpon, nanyakan udah makan, kamu lagi ngapain. Nggak perlu dia lihat status kita aja, atau dia pengen tahu tentang kita aja, dia pengen lihat kita aja, itu sudah bentuk perhatian ya kan. Nah lalu sekarang kita ngomong tentang dan itu perlu dilihat juga ya, apakah dia melakukan itu kepada wanita lain apa tidak. Jadi Anda harus cek. Jadi pada wanita Anda harus cek apakah dia melakukan itu pada wanita lain apa tidak gitu. Nah kalau sang pria
melakukan juga pada wanita lain, itu artinya dia tidak serius sama Anda. Misalnya ada seorang pria, dia memperhatikan wanita itu atau lihat satu wanita itu, tapi juga lihat satu wanita lain. Nah itu berarti dia nggak serius. Tapi kalau dia serius, dia hanya fokus pada satu orang saja. Kayak saya dulu ya, karena saya juga sukanya sama si Rini ini. Nah saya tuh saya semangat itu ketika saya mengantarkan nasi tahanan itu ya, saya semangat pulang balik itu. Semangat, saya memang menunggu waktu itu, menunggu waktu ngantar itu, gitu kan? Semangat saya kan, karena saya tahu ketika saya ngantar pulang atau begitu saya bisa melihat dia. Karena dia kan di rumah aja, itu hati saya sudah senang tuh guys, sudah berhubungan gitu kan. Nah, bahkan apalagi kalau misalnya pas pula dia lagi di depan, lagi ya apalah istilahnya, lagi di teras rumah gitu kan, atau tantenya di depan teras rumah tuh, lalu atau tetangga sebelahnya itu misalnya muji saya, misalnya mengatakan bahwa rajin ya gitu kan, rajin ya bantu mamanya ngantarkan nasi tanah itu kan. Nah itu saya sudah senang sekali. Dalam artian itu kan nilai positif saya di mata dia gitu kan. Nah jadi kayak gitu guys. Nah saya fokusnya cuma ada satu wanita. Nah, itu artinya saya serius. Maksudnya tuh serius ingin memiliki gitu guys. Walaupun malu-malu juga. Tapi kalau misalnya kita ada cowok kasih perhatian ke beberapa wanita, itu artinya dia nggak serius. Ya, artinya dia nggak serius. Artinya dia masih pengen bermain hati. Ya kan? Dia melihat satu wanita ini, pengen tahu satu wanita itu, pengen tahu satu wanita lagi, itu berarti dia nggak serius. Dia masih mau bermain api, gitu kan? Dia masih milih-milih. Tapi kalau seorang pria tuh hanya satu wanita itu aja, berarti dia serius. Berarti Anda lah yang ibaratnya Anda tuh adalah orang yang diinginkan dia gitu, hanya Anda gitu. Nah, lalu sekarang kita masuk ke perhatian yang lebih yang dinampakkan, yang ibaratnya yang wanita itu inginkan tuh banyak tuh kan adalah dia, karena wanita ini kan nggak tahu perhatian yang semacam tadi itu, atau mereka tuh mengharapkan perhatian tuh yang kayak nelpon, pengen tahu kabar, tanya udah makan atau belum, lagi ngapain kayak gitu kan. Kadang-kadang kita sebagai pria juga heran kok mesti tiap hari gitu kan. Nah, jadi gini loh, jadi semuanya tergantung kayak saya ya, bosnya bawa ke diri saya ya. Saya tuh tipe orang yang kalau sudah nikah ya, ini kalau kita ngomong nikah ya, itu kan ada beban di situ guys. Beban dalam artian bukan beban yang kita tidak sukai ya, tapi beban yang harus kita tanggung, yang harus kita pikul, yang harus kita pikul dengan baik gitu. Bukan kita tuh nggak mau dikasih beban, justru beban itu membuat kita tuh sebagai laki-laki tuh terasa kelakiannya guys. Nah, maka kita harus berjuang kan, bagaimana menafkahi istri kita atau anak kita gitu kan, kalau sudah nikah kan. Nah ini beda dengan pacaran. Nah kalau pacaran itu kita kan nggak ada tanggung jawab tuh, kita nggak ada tanggung jawab untuk nafkahi, sehingga kita bisa fokus ke dia gitu kan. Makanya nggak heran kalau orang masih pacaran itu beda perhatian dengan orang sudah nikah, beda ya. Ini perlu dipahami para wanita biar mereka tidak salah dalam menilai laki-laki ya, saya kasih tahu. Nah kalau dia masih pacaran itu kan dia nggak punya beban, belum punya beban, dan tidak punya tanggung jawab untuk menafkahi wanita, atau kalau punya anak bahkan kan. Nah tentu dia ngasih perhatian tuh fokusnya tuh nggak seperti kalau sudah menikah guys. Fokusnya tuh memang betul-betul sudah bebannya lebih berat, bukan lebih berat lagi ya, memang beda lah. Kalau belum nikah itu kan belum ada beban, belum ada tanggungan. Tapi kalau sudah nikah kan ada tanggungan. Jadi kalau misalnya dia masih pacaran, itu dia bisa berpeluang atau masuk akal kalau memberikan perhatian lebih banyak dibandingkan sudah nikah. Makanya ada heran kenapa kok mungkin ada seorang pria itu yang ketika sudah nikah malah perhatian menurun. Ya kan? Ketika pacaran kok dia dulu perhatian banget. Karena waktu pacaran dia tuh nggak ada fokus yang lain gitu. Dia nggak ada tuntutan harus bekerja, harus bagaimana memikirkan cara dapatkan uang untuk nafkahi keluarga, nggak ada tuntutan itu. Sehingga dia bisa fokus untuk memberikan perhatian pada pasangannya gitu. Karena masih banyak mainnya tuh guys. Jadi dia tuh nggak ada tanggung jawab yang harus aku harus kerja, aku harus cari nafkah gitu kan, nggak ada. Jadi karena dia masih di subsidi orang tuanya gitu. Jadi dia anteng aja gitu kan. Anteng aja dia.
Nggak ada dia tuh sekolah ya sekolah, ya kan, main ya main. Tapi kalau udah menikah kan nggak bisa lagi. Dia kalau mau main mikir-mikir, aduh kalau aku main nanti gimana aku nafkahi istriku gitu. Jadi dia tuh kalau kalau mau melakukan sesuatu dia tuh mikir dulu gitu. Beda kalau dia masih pacaran gitu kan. Nah, makanya pacaran tuh anteng aja gitu kan. Oh, bisa dia lebih banyak memfokuskan memberikan waktu tuh sama wanita. Nelpon tiap hari. Bahkan itu kalau saking gabutnya nggak ada kegiatan ya. Karena kan ada tuntutan harus kerja segala macam. Karena masih main-main gitu kan, masih susu di orang tua. Nah, itu bisa saya ingat dulu betul dulu dia. Saya kan cuma dulu kan sekolah aja, jadi saya tuh sampai bisa nelpon sampai berjam-jam. Saya menelpon apa namanya wanita yang saya sukai berjam-jam. Bahkan saya tuh nongkrong di rumahnya, main apa bertamu ke rumah tuh bisa sampai 2 jam, berjam-jam juga guys, gitu kan. Jadi bahkan saya jalan kaki dulu ke rumahnya, pulang balik itu bisa berjam-jam apa bisa lama karena dulu kan saya nggak ada motor guys. Jadi saya tuh kalau ke rumah dulu waktu masih zaman bermaksiat dulu ya masih apa ya dulu waktu masih pacaran gitu kan. Nah, itu saya ke rumah sang doi itu ya ke rumah doi itu jalan kaki guys, jauh jauh pokoknya jalannya berkilometer gitu. Jadi mau apa pulang pergi itu mau hampir sejam lebih guys saking jauhnya gitu kan, karena kaki sampai pegel itu kan. Nah, itu saya lakukan bahkan waktu itu saking 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 bucinnya itu hampir tiap malam guys. Mungkin saya nggak tahu itu mungkin apa dia tinggal sama apa ada yang kos, ada yang tinggal sama pamannya. Mungkin saya nggak tahu itu tantenya atau ibu kosnya mungkin bosen lihat saya gitu kan, hampir tiap malam ke situ. Bukan hanya malam minggu. Jadi dulu tuh memang saking bucinnya begitu guys. Jadi hampir tiap malam gitu kan. Nah, jadi wanita ini pasti akan berubah bunga. Kenapa? Karena kita tuh pengen ketemu dia tuh setiap hari gitu guys. Pengen sama dia tuh setiap hari. Nah, kenapa kita bisa kasih perhatian lebih seperti itu? Karena kita nggak ada tanggung jawab. Kita nggak perlu mikir tentang menafkahi dia. Karena ketika kita datang, kita ketemu dia atau kita bersama-sama dia sehari-hari, itu kita tidak ada kewajiban untuk menafkahi dia. Misalnya memberikan uang. Kalau saya waktu udah nikah kan, saya waktu kerja itu kan saya ngasih uang ya gaji saya kasih semua sama istri saya hanya potong sekitar 300.000 untuk investasi sama pegangan saya 50.000 di dompet. Kalau habis saya minta lagi. Jadi pegangan ini adalah untuk minyak motor sama kalau ban bocor aja guys. Nah, sisa saya kasih semua. Ya kan nggak ada kewajiban seperti itu tuh waktu masih pacaran. Maka kita tuh anteng aja. Kita tuh nggak ada mikir, aduh gimana ke depannya, nggak ada. Kita tuh ya makanya banyak waktu luang juga gitu guys. Kita nggak perlu susah mikir harus bekerja, harus dapatkan uang gitu kan. Nah, sehingga kita tuh bisa seperti itu. Banyak kali kita kasih dia perhatian gitu kan. Nah tapi beda ketika sudah menikah. Nah, ini yang wanita tidak sadari ya. Mereka nggak wanita tuh kadang-kadang atau bukan kadang ya, memang seringnya berpikirnya tidak pakai logika, tapi pakai perasaan. Dia tuh nggak bisa melihat hal seperti ini, makanya perlu kita sampaikan. Nah, ketika sudah menikah, guys ya, itu beda lagi kasusnya. Nah, kayak yang saya alami nih, saya misalnya menikah gitu kan. Nah, itu saya tentu fokusnya terbagi antara kerja sama dia gitu. Nah, saya tahu kerja ini apa penting dan super penting. Kenapa? Karena kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa nafkahi dia. Atau saya ya nggak bisa nafkahi bahkan sebaik yang saya bisa gitu kan. Makanya saya harus bekerja. Nah, untuk dunia kerja, Anda tahu dunia kerja ya, mau pengusaha mau bekerja sama orang. Yang saya alami kan waktu itu kerja sama orang itu banyak effort yang kita harus lakukan guys untuk mempertahankan pekerjaan kita gitu kan. Bahkan kita juga mencari uang tambahan, melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan utama kita. Sehingga fokus kita tuh ke situ gitu. Tentu karena kita harus berusaha sebaik-baiknya lebih pekerjaan kita gitu kan, biar kita tuh bisa dipertahankan, biar kita tuh tidak dibuang gitu kan. Kita masih bisa dipekerjakan. Lalu kita juga bekerja yang lain juga untuk menambah-nambah gitu kan. Nah, tentu fokusnya terbagi gitu. Kita nggak lagi pria yang dulu tuh masih sekolah atau masih pengangguran, ya masih jomblo yang belum ada istri. Sehingga kita tuh tentu fokusnya terbagi. Sehingga perhatian pada istri itu berkurang. Berkurang guys, saya akui itu berkurang. Karena kadang-kadang kita lupa.
saking sibuknya kita kerja, saking asiknya kita kerja, ya karena kan kerja itu kan untuk dia juga gitu. Karena kita, kecuali kalau misalnya Anda sama istri itu kalau saya kan tipe ini memang kalau saya kerja itu saya akan kasih semuanya ke istri saya. Karena saya orangnya nggak suka jajan guys, orangnya saya nggak suka jajan. Saya orangnya ya hidup sederhana aja, bagi saya udah cukup. Jadi saya hanya butuh untuk investasi aja untuk masa depan. Karena kan kita nggak mungkin kerja sama orang selamanya kan. Itu kita tuh nanti ada masa-masa kita tuh nggak kerja gitu. Nah, itu kita harus ada bumper, harus ada cadangan. Itu investasi yang bisa menyelamatkan gitu kan. Nah, jadi fokusnya tuh kita terbagi atas pekerjaan. Kita harus survive gitu. Jadi kita tuh dulu yang nggak perlu survive karena sudah masih di studi orang tua. Sekarang kita harus survive. Sehingga kita tuh kan bekerja sebaik-baiknya. Sehingga fokus kita tuh ke pekerjaan gitu guys. Sampai kita kadang lupa kalau kita punya istri juga gitu kan. Nah, itu kalau kita serius dan fokus bekerja. Nah, jadi wanita tuh harus paham kalau dulu dia, ini kok pria ini ketika dulu pacaran kok perhatiannya luar biasa. Sekarang kok setelah nikah kok berkurang. Ya itu karena dia sudah ada beban, udah ada beban yang menyenangkan dia ya. Jadi dia anggap tuh laki-laki itu nganggap tuh bebannya nggak menyenangkan. Bebannya menyenangkan. Kenapa? Karena menafkahi orang yang dia cintai, yang dia sayangi gitu kan. Nah, tapi itu fokusnya terpaksa terbagi. Dia harus juga selain memprioritaskan Anda menomorsatukan Anda, juga dia harus memprioritaskan pekerjaannya. Karena kalau dia tidak begitu, dia tidak bisa menafkahi Anda dengan baik gitu kan. Nah, jadi sudah porsi kuenya tuh sudah terbagi antara Anda dan pekerjaannya. Kalau dulu kan tidak ada tuh, cuma Anda aja gitu kan. Karena kalau sekolah dulu kan nggak terlalu kali guys. Karena sekolah itu kan tipenya nggak, waktunya bisa fleksibel. Kalau kerja kan nggak bisa. Ada harus betul-betul serius di situ. Karena ini berhubungan dengan tuntutan pekerjaan itu lebih tinggi dibandingkan sekolah guys. Sekolah kalau Anda malas-malasan masih bisa. Kalau kerja nggak bisa. Kalau malas-malasan Anda dipecat gitu kan. Kalau sekolah Anda malas-malasan Anda tidak akan dikeluarkan. Kalau Anda malas-malasan sekolah, malas belajar main-main nggak apa-apa. Tapi kalau kerja nggak bisa main-main gitu kan. Nah, dan kan nggak semua orang tuh nafkah harus sekolah dulu. Banyak juga orang nggak sekolah bisa jadi pengusaha segala macam. Jadi intinya adalah fokus antara pekerjaan dan sesuatu beda. Nah, makanya nggak heran kalau banyak laki-laki itu yang ketika sudah bekerja, ya menikah dia beda perhatiannya berkurang dengan waktu dia masih pacaran. Nah, lalu ditambah lagi nih, misalnya tuntutan dari dari mertua juga atau dari pasangannya. Jadi misalnya kita pengen membuktikan sesuatu nih, ya kan? Misalnya kita kan sebagai laki-laki guys, kan dia tuh punya impian gimana dia bisa membagian pasangannya, bukan hanya sekarang tapi masa depan gitu kan. Nah, tentu dia tuh akan berusaha sebaik mungkin. Nah, jadi dia tuh mengerjakan sesuatu atau mengerjakan beberapa hal itu yang tentu kadang tidak cocok dengan pasangannya. Jadi pasangannya mungkin melihat, istrinya melihat mungkin itu ngapain sih kamu begitu, nggak ada hasilnya gitu. Nah, tapi si pria ini yakin nih, tenang aja, ini ada hasilnya. Misal gini, kan kita tahu pekerjaan di dunia ini kan bukan hanya bekerja sama orang. Misalnya kita tuh, kayak saya dulu pekerjaan saya adalah housekeeping ya, di hotel, housekeeper. Juga saya dulu pernah juga bekerja sebagai waiter di hotel juga, dan beberapa pekerjaan lainnya. Nah, kan pekerjaan itu kan nggak itu aja guys. Ada orang yang pengen jadi YouTuber misalnya. Ada orang yang pengen bekerja di bidang ya apapun itu lah. Kayak sekarang kan yang amazing guys, saya mengikuti perkembangan tentang dunia game. Di game itu kita lihat ya, ada orang itu yang pekerjaan memang jadi gamer profesional. Dia tuh bisa, kalau kita istilahkan sekarang itu adalah farmer. Jadi dia tuh petani game. Jadi di game itu dia kerjanya adalah dia memainkan game untuk bertani apa yang dibutuhkan oleh pemain yang sultan istilahnya gitu. Jadi pemain sultan ini kalau di game itu ya, itu dia suka beli, dia suka mengeluarkan uangnya, kan dia hobi. Para sultan orang kaya yang hobi main game ini, dia suka mengeluarkan uangnya untuk membeli barang-barang yang langka di game, yang membuat dia tuh karakternya lebih kuat, sehingga dia bisa berbangga di situ gitu kan. Jadi dia tuh pengen, kan orang ini kan
Orang ini kan suka dipuji. Orang-orang itu kan guys, normalnya ya, manusia tuh suka dipuji, suka dibilang hebat. Nah makanya karena dia kaya, dia sultan dan dia hobi main game, dia pengen dipuji di game itu. Oh kamu hebat ya, kamu karakter kamu hebat gitu kan. Nah, jadi hal itu. Jadi dia tuh butuh dan ingin membeli barang-barang di game atau mata uangnya bahkan kan untuk beli barang yang langka atau yang hebat di game itu untuk memperkuat karakter. Nah, kita sebagai petani di game itu kita menyediakan itu. Maka kita tuh bertani atau farming istilahnya itu kan memukul membunuh momon sebanyak mungkin gitu kan. Itu berjam-jam gitu kan demi bisa menyuplai dia. Nah, itu adalah jenis pekerjaan yang kita sebutnya sebagai gamer profesional ya, gamer petani itu yang nggak semua orang tahu gitu kan. Nah, jadi kadang ada juga kayak wanita atau orang yang pasangan tuh nggak ngerti, dia akan meremehkan gitu karena dia nggak tahu ngapain sih kamu begitu gitu kan, apa sih nggak ada hasilnya. Nah, laki-laki guys ya, saya nggak tahu semuanya ya, tapi kalau saya di perlakuan seperti itu ya, dipertanyakan ini ngapain saya mau kerjakan ini nggak ada hasilnya ya kan. Nah itu kita malah makin tertantang untuk membuktikan kalau ini ada hasilnya, kita akan berhasil di sini. Nah sehingga kita tuh akan lebih lagi mencurahkan fokus ke situ gitu, karena kita tuh geregetan kan, aduh pokoknya kamu tenang aja deh, ini pasti akan berhasil. Nah semakin kita tuh disindir atau ibaratnya kita tuh dipertanyakan ngapain sih kamu kerjain itu, bagus kamu kerjain ini gitu kan. Jadi kita tuh malah pengen buktikan guys. Nah sehingga kita tuh akan lebih fokus ke situ gitu. Nah itu yang terjadi pada diri saya gitu kan. Saya nggak tahu pada pihak lain kayak gitu apa tidak. Jadi saya tuh malah, jadi waktu sebelumnya itu saya hanya bekerja yang untuk bekerja dengan alasan untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan, baik sekarang maupun masa depan. Saya tuh sekarang pengen memberikan sesuatu, sehingga saya akan lebih dalam lagi fokus ke situ, sehingga waktu untuk wanitanya makin kurang lagi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya salah wanitanya juga, kenapa Anda tuh tidak percaya pada dia gitu kan, kepada pria ini. Jadi ini catatan saya ya untuk para wanita ya. Jadi kalau ada seorang pria tuh yakin dengan apa dikerjakan dia dan Anda tidak paham, ya Anda pilihannya adalah dukung dia. Ya Anda harus dukung dia gitu. Kalau Anda tidak dukung dia, oke lah. Tapi kalau jangan sampai Anda tuh mempertanyakan apa sih ini hasilnya, apalagi Anda sampai katakan bagus kamu kerjaan ini gitu kan. Kalau sekali oke lah, sekali dua kali mungkin Anda nasihatin. Tapi kalau Anda terus menerus gitu kan melakukan itu, sang pria ini akan makin tertantang dunia untuk membuktikan, sehingga dia akan lebih dalam terjun ke situ. Karena laki-laki ini kan punya harga diri guys. Dia tuh nggak rela, alias dia tuh tidak maulah dia tuh tentu kalau dia diragukan, dia pengen membuktikan. Nah itu tipe laki-laki kalau saya ya, maka dia akan makin fokus ke situ, sehingga karena saking fokusnya tadi dia pekerjaannya dia udah buat dia udah berkurang fokus pada wanita ini karena seperti kan. Tambah ini lagi, maka nggak heran kalau makin berkurang lah perhatian dia kepada wanita ini gitu kan. Nah jadi itu sebabnya kenapa kok pria ini kok perhatiannya berkurang, bahkan hampir nggak ada gitu. Karena itu tadi, dia pengen buktikan kalau kamu salah, kalau yang dilakukannya akan ada hasilnya gitu loh. Karena dia nggak mau dong sebagai laki-laki tuh dia ya semacam kayak ya dibilang nggak berguna lah atau apalah gitu. Dia pengen buktikan, dia akan mengatakan dalam hatinya, lihat kamu ya, nanti ini akan berhasil, aku membuktikan sama kamu ya. Jadi ini yang kerjakan ini ada hasilnya atau pasti akan berhasil gitu. Nah tentu dia nggak mau diremehkan, dia akan buktikan itu kan. Nah itu sebagai laki-laki yang punya harga diri. Nah kadang wanita itu dia melihatnya, dia merasa bahwa laki-laki ini nggak sayang sama dia, udah nggak cinta lagi, karena dia buktikan dari perhatian kurang. Itu sebenarnya sang pria itu bukan nggak sayang, nggak cinta, tapi itu tadi kondisi itu membuat dia begitu gitu loh. Nah makanya jangan samakan para wanita di luar sana ya, jangan samakan kondisinya ketika sang pria ini masih pacaran dengan Anda atau sudah menikah, tuh beda. Makanya nggak heran kalau pria tuh ketika sudah menikah tuh perhatian berkurang karena dia fokus pada kerjanya. Kecuali ya si pria sudah kaya raya, itu nggak ada lagi alasan bagi dia untuk, atau cukup lah minimal guys, nggak ada lagi alasan bagi dia untuk mengurangi perhatian pada Anda. Nah kalau saya dalam posisi saya sudah mapan bagi saya itu gini guys ya. Mapan bagi saya itulah bukan saya tuh punya pekerjaan yang gajinya tuh bisa menghidupi istri saya setiap bulan. Bukan, itu bagi saya nggak cukup.
saya butuh namanya financial freedom. Jadi di mana saya punya usaha yang autopilot, di mana bagi saya itulah, meskipun tidak ada yang pasti di dunia ini ya, tapi memang menurut saya itulah suatu hal yang cukup nyaman lah. Ini misalnya saya punya saham misalnya, makanya jangan saya saham kan, saya punya saham perusahaan yang mana dia akan kasih dividen, misalnya setahun itu sekitar 50 juta. Nah, itu bagi saya cukup itu. Karena di hidup saya kan berumah tangga minimal 3 juta sebulan. Berarti 3 juta kali 12 kan, 12 bulan berarti sekitar 36 juta. Nah, 50 juta udah cukup tuh. 30 juta aja cukup, guys. Jadi kalau saya ada pegang saham perusahaan yang dividennya itu setahun 36 juta dan stabil tiap tahun, itu saya bagi saya itu cukup. Nah, kita akan kasih perhatian full pada istri kita. Kenapa? Karena kita sudah aman. Meskipun tidak ada sesuatu yang pasti juga di dunia ini kan, minimal beda kalau kita masih kerja sama orang, ada peluang dipecat, ya kan? Karena kita nggak tahu banyak kejadian, entah karena kita melakukan kesalahan yang kita tidak sengaja, tapi perusahaan menganggap itu nggak bisa terima, atau misal berganti manajemen baru nggak suka sama kita lagi, atau misal ada kondisi kemarin pandemi dan segala macam. Jadi bagi saya bekerja sama orang itu belumlah sesuatu yang aman. Atau mungkin buka usaha yang ya belum autopilot, itu bagi saya belum terlalu nyaman itu, guys. Tapi kalau kita punya pegang perusahaan yang mana ada orang manajemennya, itu yang menghasilkan keuntungan yang cukup untuk hidup kita, itu bagi saya sudah cukup nyaman. Nah, kalau itu sudah terjadi, barulah kita sama kayak waktu pacaran tadi. Ya walaupun pasti sama. Karena kita tetap punya tanggungan loh, itu dia. Tapi minimal kita tuh sudah bisa mengurangi fokus lah ke situ. Kenapa? Karena sudah ada manajemennya. Kita nggak perlu lagi bekerja, guys. Sudah ada yang mengerjakan. Misal Anda pegang saham perusahaan Indofood misalnya. Nah, dari dividen Indofood itu ya, laba yang mesti dibagikan pada pegang saham, itu dividen itu ada cukup untuk kehidupan sehari-hari, yaitu sudah. Anda kan tidak bekerja di situ. Yang bekerja adalah manajemennya. Anda tinggal duduk tenang aja kan, sehingga Anda bisa mengerjakan hal lain, bisa menikmati hidup, mengerjakan apapun yang Anda suka di dalam hidup gitu kan. Nah, itu sama posisinya kayak tadi pacaran, waktu masih pacaran, guys, waktu belum nikah. Itu Anda punya banyak waktu luang, nggak perlu Anda tuh mikir aku harus kerja gimana ya, nggak perlu. Nah, disitulah Anda bisa kasih perhatian lebih kepada wanita, sama seperti waktu masih pacaran dulu gitu kan. Nah, itu yang tidak diketahui wanita gitu. Makanya kalau Anda mau, ini saran saya pada wanita, kalau Anda mau laki-laki Anda, pasangan Anda tuh sama seperti waktu pacaran dulu, kasih perhatian lebih, ya Anda harus buat dia posisi seperti itu. Membuat dia tuh posisinya itu sudah ringan. Dia tuh nggak lagi dibebani dengan pekerjaan yang mana itu akan membuat dia fokus ke situ. Apalagi dia harus memberikan sesuatu sehingga dia terbagi fokusnya ke situ, sehingga kadang-kadang dia lupa sama Anda. Nah, Anda harus bantu dia, backup dia sampai dia mencapai titik di mana kalau saya tuh adalah financial freedom. Ketika saya sudah sampai financial freedom, saya akan punya waktu banyak untuk pasangan saya. Kenapa? Saya nggak lagi perlu mikirkan pekerjaan, karena sudah aman gitu kan, sudah secure, secara ekonomi sudah secure, sudah mapan gitu. Nah, saya akan menjadi bucin lagi kayak dulu. Kenapa? Karena saya punya banyak waktu gitu kan. Jadi orang tuh tidak menjadi bucin tuh karena dia sudah terbagi fokusnya, guys, ke pekerjaan. Udah berkurang tuh bucinnya. Maka ada wanita-wanita yang mengharap bahwa dia pengen laki-lakinya jadi bucin gitu kepada dia gitu kan, budak cinta gitu kan, bucin kepada dia. Ya dia harus buat lelaki suaminya tuh pada posisi yang nyaman tadi, sudah financial freedom gitu, sudah mapan, sehingga dia tuh nggak lagi fokusnya ke situ, bisa membagi lebih fokusnya ke Anda gitu, guys. Nah, di situ poinnya. Itu tidak sadar oleh para wanita. Ini mereka tuh harusnya lebih berpikir bahwa jangan hanya perasaan saja, lihat kondisi pelajari pasangan Anda bagaimana. Nah, tapi lain lagi ceritanya kalau misalnya dia tuh memang orang yang hobi membagi perhatian pada beberapa wanita, itu Anda harus waspada. Berarti itu bukan pria baik, ya kan? Misalnya dia kok sama Anda dia kurang perhatian, tapi sama wanita lain dia perhatian. Nah, itu berarti dia memang nggak setia. Berarti dia memang suka macam-macam gitu. Tapi kalau dia sama Anda kurang perhatian, tapi sama wanita lain nggak perhatian, itu berarti dia memang sama Anda maunya gitu. Cuman dia terbebani, dia tuh fokusnya sudah terbagi untuk pekerjaannya gitu. Selama dia tidak terbagi fokusnya untuk memberi perhatian kepada wanita lain, itu nggak masalah. Anda hanya tinggal bantu dia saja supaya dia tuh bisa mengerjakan semua yang harus dia kerjakannya.
bantu dia, backup dia, sehingga dia tiba pada titik di mana dia tuh sudah mapan, atau kalau saya mengatakannya adalah financial freedom. Itu saya punya saham perusahaan atau usaha lah yang itu pilih yang sudah manajemen ya, sehingga saya punya lebih banyak waktu untuk pasangan saya. Saya bisa menjadi bucin lagi seperti dulu guys. Nah, jadi laki-laki tuh nggak bisa sembarangan bucin, dia nggak bisa, nggak kayak wanita. Kalau wanita bisa sembarangan bucin. Kenapa? Wanita tuh nggak ada dia tuh fokusnya gimana kayak gitu kali kan? Karena dia gini guys, wanita tuh nggak ada tuntutan dari masyarakat atau dari keluarga atau dari manapun itu untuk menafkahi pria kan? Kan nggak ada tuh kewajiban wanita adalah menafkahi pria dan anak-anak, kan nggak ada. Kalau mereka bisa menafkahi wanita dan anak, alhamdulillah bagus. Tapi tidak ada yang apa namanya merendahkan mereka atau mengkritik mereka ketika mereka tuh tidak mampu menafkahi keluarga, nggak ada. Misal wanita nih, dia nggak mampu menafkahi anak atau suaminya, nggak ada masalah di situ. Tapi bagi pria masalah guys, dia akan dituntut oleh masyarakat, keluarganya, mertua. Kok kamu laki-laki nggak mampu menafkahi anak istri gitu kan? Nah, beda sama wanita. Sehingga kalau jadi makanya laki-laki itu guys nggak bisa samakan wanita gitu. Nah, jadi kalau wanita itu dia masih bisa bucin. Makanya jangan samakan bucin wanita dengan laki-laki, beda ya, beda sekali. Laki-laki itu adalah makhluk yang berbeda dengan wanita. Dari segi tuntutan hidupnya, bebannya tuh beda, tanggung jawab beda guys. Nah, ada alokasi waktunya juga kan berbeda. Nah, itu harus dipahami oleh para wanita. Jadi Anda sekarang tahu ya, dari video ini Anda tahu bagaimana melihat seorang wanita, seorang pria. Anda harus tahu bagaimana bersikap. Jadi Anda harus tahu kenapa dia tidak sebucin dulu lagi waktu kita masih pacaran. Dan Anda kalau mau mengembalikan bucinnya dia itu pada Anda, ya bukan kepada wanita lain ya, tapi hanya kepada Anda. Ya Anda harus bantu dia, backup dia, sampai dia mencapai titik di mana membuat dia tuh nyaman, aman dengan pekerjaannya. Sehingga dia punya waktu lebih banyak untuk Anda. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.